Halo, aku Konita Ayu, biasa dipanggil Konita dari Komunikasi 19. Sebelumnya mohon maaf banget bikin videonya di dalam mobil karena di rumah lagi banyak banget orang. Nah, terima kasih banget sama Cerita Komunikasi udah mau memberikan beberapa pertanyaan untuk aku. Mungkin langsung aja kali ya dijawab pertanyaannya. Jadi yang pertama itu pertanyaannya, ceritain dong kesibukan kamu akhir-akhir ini. Kalau kesibukan aku akhir-akhir ini sebenarnya sama sih sama mahasiswa lain. Karena sekarang lagi di tengah wabah corona, jadi aku juga menjalankan kuliah online atau PJJ sama dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Terus selain itu, walaupun di karantina, aku tetap melakukan beberapa hal, kayak misalnya aku membuat lagu, take vokal, terus habis itu aku juga olahraga di rumah, terus bantuin orang tua masak, karena bener-bener nggak tahu lagi sih mau ngapain selama karantina ini. Terus oh ya, nonton film juga. Nah, terus yang pertanyaan kedua, boleh ceritain nggak gimana awalnya kamu bisa terjun di dunia musik hingga saat ini? Oke, ceritain gimana awalnya masuk ke dunia musik. Sebenarnya waktu itu awalnya gara-gara jadi aku mulai nyanyi itu umur 3 tahun. Masuk gara-garanya itu aku ini nemenin kakak aku lomba nyanyi. Terus di situ aku bilang ke mama aku waktu break juri penilaian juri, aku bilang ke mama aku, mah masih umur 3 tahun tuh, masih polos, gak tahu apa-apa tuh, tapi cuma aku bilang gini sama mamaku, mama aku pengen deh nyanyi di situ. Terus mamaku nanya, nyanyi di mana? Itu nyanyi di stage itu, di panggung itu, aku pengen nyanyi gitu. Terus mama aku bilang kayak, kamu apaan sih, ada-ada aja, nggak usah, karena kan aku umur 3 tahun kan, kayak ntar dikirain mamaku kayak, ini ngapain sih nih orang gitu. Terus aku tetap maksa sampai nyubit-nyubit mamaku. Terus mamaku bilang, yaudah coba kamu ngomong ke MC si tante yang ada di sebelah panggung itu. Terus aku bilang, oh ya udah, aku kesana deh. Terus aku dengan beraninya kesana. Nah, terus disitulah awalnya aku mulai nyanyi. Aku nyanyi, lagu pertama aku waktu itu adalah Pelangi-Pelangi, lagu anak-anak itu. Terus panitianya nyamperin mamaku, terus dia bilang kalau besoknya itu ada lomba untuk anak-anak umur sebenarnya untuk 5 tahun, tapi kalau anak ibu mau ikutan boleh. Terus mama aku bilang, kamu mau nak ikutan lomba? Aku kan nggak tahu lomba itu apa kan. Terus aku kayak, apa tuh mah? Itu nyanyi, kamu nyanyi lagi mau nggak besok? Terus habis itu aku bilang, oh ya mau, aku bilang gitu. Terus habis itu besokannya aku nyanyi lah tuh di situ, nyanyi, dan ternyata surprisingly aku dapet juara 2, dan itu adalah hadiah dan piala pertama aku raih waktu umur 3 tahun. Nah, karena hadiah dari lomba nyanyinya itu adalah voucher 1 bulan nyanyi, les nyanyi gratis. Terus akhirnya aku memakailah voucher itu. Terus dari situ sampai sekarang aku terus nyanyi, gitu sih ceritanya. Terus gimana tanggapan orang tua kamu mengenai passion kamu di dunia musik ini? Tanggapan orang tua aku sih mengenai passion ini, sebenarnya mereka benar-benar support banget sih, sangat amat mendukung. Terus mereka senang sih dengan talenta yang ada di dalam diri aku. Terus habis itu langsung aja kali ya di pertanyaan yang ke selanjutnya. Di tahun 2019 kemarin kan kamu rilis single. Gimana sih cara kamu membagi waktu antara kesibukan di dunia musik dengan perkuliahan? Gimana ya? Jadi waktu itu aku itu kerjain lagunya itu nggak sendirian. Aku bareng sama teman aku berdua. Jadi kita membagi yang teman aku itu sebagai music productionnya, dia jadi produsernya, dan dia juga yang kompos. Terus aku di situ take vokal dan aku ngasih ide-ide, beberapa ide segala macam. Jadi kita bertukar ide.
Terus gimana cara membagi waktunya, sebenarnya aku orangnya kayak agak gak begitu suka deadlineer sih, gak suka jadi orang yang deadlineer. Aku lebih suka orangnya tuh nyicil tugas. Jadi dengan menyicil tugas, kalau misalnya tugasnya udah selesai di awal sebelum waktunya, bisa ngerjain hal-hal lain ya, misalnya kayak musik gitu. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, apa pesan kamu untuk anak komunikasi yang pengen berkarya atau pengen masuk ke dunia permusikan? Pesan apa ya? Kalau pesan itu sebenarnya kalau mau masuk ke dunia musik atau mau berkarya, sebenarnya tinggal berkarya aja sih. Karena menurut aku berkarya itu bebas, dan selagi hati kita ada niat untuk membuat suatu karya, maka ikutilah hati kita kerjakanlah niat kita itu, jangan ditunda-tunda. Dan menurut aku jangan takut juga sih untuk membuat suatu karya. Jangan memikirkan apa kata orang nantinya, karena jujur aja sebenarnya aku juga masih agak-agak takut gitu untuk membuat suatu karya sendiri. Tapi cuma kadang rasa takut itu harus kita lawan gitu. Terus kalau misalkan untuk terjun ke dunia musik, sebenarnya dunia musik itu konteksnya luas ya, nggak cuma sebagai pemain musik, tapi mereka juga bisa sebagai penikmat musik, terus bisa juga yang membuat acara musiknya, bisa juga yang menjadi konseptor atau ide-ide lagu-lagu gitu. Jadi menurut aku siapapun tuh bisa terjun ke dunia musik sih. Dan intinya sama, pokoknya jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk berkarya gitu. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, apa pengalaman paling berkesan untuk kamu selama terjun di dunia musik? Pengalaman paling berkesan. Sebenarnya pengalaman paling berkesan tuh banyak banget. Misalnya kayak aku ketemu sama orang-orang baru di dunia musik, terus kita sharing pengalaman satu sama lain. Jadi menambah wawasan satu sama lain sih sebenarnya. Terus yang paling berkesan lagi adalah aku masuk ke Jakarta Movement of Inspiration, dan itu di situ aku sebenarnya nggak cuma musik aja, nggak cuma nyanyi aja, tapi di situ aku belajar hal baru sebenarnya. Karena di situ aku harus bisa bukan harus bisa, tapi aku diajarin untuk menari, acting, nyanyi dalam satu waktu yang sama gitu. Karena itu kan teater kan, drama musikal, dan itu menurut aku itu pengalaman yang sangat berkesan dan sangat baru untuk aku gitu. Nah, terus lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Terakhir nih pertanyaannya. Apa saja suka duka yang pernah kamu alami selama terjun di dunia musik? Kalau sukanya itu, aku senangnya itu karena hobi nyanyi ini bisa aku jadikan sebagai pekerjaan juga. Terus musik itu membuat aku bisa melepas penat bisa melepas penat dan bisa melepas emosi yang ada sih di dalam diri aku. Misalkan aku lagi sedih atau lagi seneng, semua aku salurin ke musik, entah bikin lagu atau cover lagu atau misalnya nyanyi aja biasa bersenandung gitu. Karena menurut aku musik itu sebagai self healing aku sih, kalau misalkan aku lagi kenapa-napa gitu. Kalau dukanya salah satunya sebenarnya adalah ketika ditolak audisi berkali-kali. Tapi cuma aku nggak patah semangat sih, karena menurut aku audisi itu ada banyak, nggak cuma audisi. Aku mau ceritain ini audisinya, audisi ajang pencarian bakat semacam ya kayak Indonesian Idol kayak gitu-gitu. Itu kan banyak faktornya ya. Ya dukanya itu sih, ditolak audisi berkali-kali. Walaupun ada beberapa yang audisinya sampai babak kesekian, tapi harus berhenti di babak yang sekian gitu. Itu aja sih paling. Oke, terima kasih cerita komunikasi.